Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal sehingga kita semua masih berkesempatan untuk hadir pada kegiatan kuliah perdana mata kuliah Portfolio Entrepreneurship dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dosen pengampu yang terhormat, para hadirin, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, izinkan saya, Khalif, untuk memandu kuliah umum pagi ini. Sesi ini insya Allah kita akan menyimak materi perdana dengan durasi pemaparan kurang lebih 30 sampai 45 menit. Eh, Bagaimana ini kabar Bapak-bapak semua nih, teman-teman semua? Semoga selalu semangat ya untuk mengikuti perkuliahan semester ini. Semangat. Semangat, semangat Alhamdulillah. 45. Ini masih belum ada 1 bulan ya, semangat 45-nya ya. Ini Alhamdulillah telah bersama kita Pak Barito yang insya Allah akan menyampaikan materi dengan judul Introduction to Portfolio on Entrepreneurship. Kita sapa terlebih dahulu nggih, teman-teman sekalian. Pak Barito, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Kabar baik ya, Pak Barito. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Barito atas kesediaannya memberikan materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Barito selain mengajar mata kuliah Portfolio on Entrepreneurship, Pak Barito eh, kembali menjadi koordinator mata kuliah ini ya, yang sebelumnya dipegang oleh Pak Tony Kunto Wibisono gitu. Nah, mari kita simak ya materi pertama. Tidak lupa nanti kepada teman-teman sekalian dan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengajukan pertanyaan setelah diskusi atau nanti silahkan bisa meninggalkan di kolom chat ya atau kolom komentar gitu. Nanti kita akan bacakan atau nanti bisa dibacakan pada waktu sesi diskusi. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita simak pemaparan materi pertama kepada Pak Barito, waktu dan tempat. Silahkan. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Bapak-bapak pengampu yang terhormat, Prof. Nur, Pak Aryadi, Pak Khalif juga, Pak Uud, Pak Tony, dan tentu rekan-rekan mahasiswa semua. Ini sudah ada 56 ini yang bergabung di Zoom. Mudah-mudahan ini sudah mengcover semua. Pak Agus juga selamat datang dan selamat bergabung Pak Agus. Untuk hari ini saya izin untuk memulai kuliah perdana dengan sedikit materi begitu. Harapannya nanti bisa menjadi guideline dan juga tentu menjadi awal ya untuk mengembangkan perkuliahan, karena nanti kuliah portfolio berbasiskan kemandirian begitu. Jadi teman-teman mahasiswa harus mandiri untuk aktif ya mengerjakan target-target, dan tentu setelah memahami apa tujuan dari portfolio ini, dan nanti akan melakukan pembimbingan diskusi, dan ini semua akan sangat berbasiskan kemandirian ya dan keaktifan tentunya. Dan untuk agenda hari ini saya kira selain nanti ada materi, kalau nanti mungkin cukup waktu untuk konsolidasi, bisa bisa di split di break room begitu. Nanti Pak Olive mungkin bisa memanage ya.
bila dibutuhkan, dan tentu masih ada slot waktunya. Kemudian juga berkaitan dengan pengenalan atau juga pendalaman materi ke depan, apabila memungkinkan ada studi lapangan seperti yang sempat ditanyakan, dan juga mungkin juga mengundang pemateri. Saya kira bila bisa di manage mungkin di kisaran minggu depan, begitu nanti akan kita infokan kembali. Baik, saya izin untuk share screen. Oke, layar saya sudah nampak. Oke, mudah-mudahan ini sudah terlihat ya. Jadi untuk pertama, saya mungkin ingin sedikit sharing ya mengenai mengapa kita masuk ke dalam portfolio entrepreneurship, dan mungkin juga mengenai bagaimana kita lebih memahami dampak dari sebuah karya arsitektur yang kita pandang, tidak hanya kita melihat dari sisi-sisi keteknikan, mungkin juga sisi estetikanya begitu ansih untuk lingkup arsitektur, tapi kita melihat dalam konteks yang lebih luas begitu, bagaimana sebenarnya desain arsitektur ini bisa memberikan nilai-nilai tambahan ya, sehingga dalam satu quote, good design is good business begitu. Ini apakah artinya literally kalau desain kita bagus, kita banyak yang hire begitu ya, jadi good business buat kita sebagai arsitek, atau kita bisa melihat ini dalam konteks yang lebih luas begitu. Mungkin Pak Agus familiar begitu dengan quote ini. Ini quote yang pertama kali saya temukan di kantornya Pak Adi Hatmoko gitu waktu saya datang. Terus saya lihat di dindingnya ada tulisan ini, terus saya baru tahu, oh ada ini toh gitu. Dalam satu materi begitu, diteliti secara ilmiah begitu ya, bagaimana hubungan antara ekonomi dan arsitektur begitu. Jadi bagaimana melihat peran arsitektur dalam konteks membangun potensi ekonomi dari ruang begitu. Di dalam studi yang dilakukan oleh, namanya saya susah nyebutnya, dibaca sendiri aja ya. Di sini ada 5 poin begitu dalam konteks ekonomi dan arsitektur. Yang pertama, arsitektur dan space branding. Saya kira tentu kita sudah mengenali ini begitu. Misalnya teman-teman mau ke satu tempat dan menyebut ikon-ikon bangunan di sana begitu, maka arsitektur ini menjadi space branding begitu. Jadi dia kalau kita bicara branding, maka dia akan memberikan kesan begitu di dalam memori ya. Jadi branding ini selalu kaitannya dengan bagaimana kita mempersepsikan dan menangkap satu uh, pesan gitu, satu citra begitu. Jadi arsitektur bisa menjadi space branding. Misalnya Malioboro, kalau disebut, kita mungkin tidak membayangkan Malioboro sebagai jalan Malioboro begitu dalam konteks lokasi geografis gitu ya, tapi kita membayangkan Malioboro sebagai space, ada pedestriannya yang lebar. Kalau sekarang ya, kalau dulu ada PKL-nya gitu. Kalau sekarang ruang publik yang lebar, nyaman, mungkin banyak interaksi di sana, ada fitur-fitur seni misalnya. Jadi dia menjadi space branding. Kalau di gambar ini ya saya kira Menara Eiffel misalnya menjadi satu space branding di Perancis, yang sehingga mengundang orang untuk mengkopinya gitu ya di tempat-tempat lain. Juga berkaitan dengan architecture and tourism destination. Tentu dengan adanya arsitektur ini mendukung destinasi wisata. Baik sebenarnya akan bersifat bolak-balik ya, apakah potensi
wilayah atau potensi lokalitasnya dulu yang tinggi, kemudian arsitekturnya mengolah, atau sebaliknya begitu. Dengan adanya satu desain arsitektur, maka ini akan menjadi satu daya tarik ya untuk dikunjungi begitu. Kemudian konsumerisme ini tentu nanti akan mendorong ya ketika ada pergerakan orang dari satu tempat ke satu tempat lain begitu, khususnya ketika datang ke satu tujuan, maka tentu akan mendorong konsumsi ya, membeli barang dan seterusnya begitu. Corporate arsitektur ini maksudnya ketika satu arsitektur itu muncul dari citra korporat. Mungkin Anda tahu Bank BNI misalnya di mana-mana punya bentuk yang hampir serupa begitu, dan banyak lagi saya kira bangunan yang memiliki corporate architecture. Dan terakhir arsitektur sebagai satu faktor ya untuk mengintegrasikan komunitas-komunitas begitu. Jadi di sini bisa kita lihat ada 5 peran begitu dari arsitektur dalam membangun potensi ekonomi. Di sini kalau kita lihat Benz Museum misalnya, tentu si owner ingin punya citra tertentu gitu. Dia ingin punya satu branding tertentu untuk produknya begitu. Dia juga punya satu corporate identity begitu yang ingin dicitrakan dengan bentuk bangunan. Kalau Anda pernah ke Mandiri gitu ya, dulu kalau kita antri di sana ya antriannya seperti yang digambar sebelah kiri ini ya, kita duduk dengan posisi seperti ini berjubel dan seterusnya. Tapi sekarang akan berbeda ya, ketika kita datang, kita kemudian mendaftarnya online atau digital begitu, kemudian ruang tunggunya juga seperti yang di kanan bawah ini, duduk kemudian dengan sofa dan seterusnya, jadi beda sekali begitu. Apa sebenarnya pesan yang bisa kita tangkap ya dari perubahan ini? Tentu ada citra korporasi begitu yang ingin ditonjolkan ya. Kalau dulu mungkin ya ruang tunggu seperti ini aja begitu. Tapi kemudian si korporat punya nilai atau punya pendekatan yang berbeda ya untuk melihat bagaimana citra bank ini bisa muncul dari cara dia berinteraksi dengan customer begitu. Tentu kesan yang dimunculkan akan berbeda begitu, dengan membuatnya menjadi eksklusif, kemudian ramah begitu, dan tentu akan mendukung kenyamanan ya untuk si customer begitu. Tentu ini akan membuat citra si korporat, dalam hal ini Bank Mandiri gitu ya, menjadi satu citra yang berbeda. Bisa aja kita merasakan ini sebagai bank yang ramah misalnya, atau mungkin kita merasa ini sebagai bank yang membuat kita merasa eksklusif misalnya begitu dengan pelayanan seperti ini. Nah, hubungannya dengan arsitek, tentu ada arsitek di belakang ini begitu ya. Kalau pada contoh yang sebelumnya saya kira kita bisa melihat bagaimana peran arsitek dalam konteksnya mengolah desain begitu, desain fasad. Di sini kita lihat bagaimana arsitek mengolah interior. Tentu arsitek harus peka terhadap corporate value, dalam hal ini adalah hospitality misalnya, kenyamanan begitu, dan eksklusivitas misalnya, tapi juga tetap memberikan suasana yang hangat dan akrab, sehingga arsitek kemudian menggambarkan ini di dalam layout furniture misalnya, pemilihan furniture, kemudian pemilihan warna dinding misalnya begitu. Artinya di sini kita lihat bagaimana hubungan antara good design begitu dengan corporate architecture-nya gitu, dengan corporate value-nya.
kalau Anda browsing gitu ya, masjid yang paling sering dikunjungi gitu. Ini kalau kita browsing maka Anda akan melihat berbagai masjid begitu di uh, Indonesia maupun luar negeri ya. Tapi tentu semua akan menonjolkan uh, kekuatan arsitekturnya gitu. Jadi ketika karya Anda adalah karya yang indah, maka tentu ini menjadi satu uh, destinasi mungkin ya dalam dalam hal ini kalau kita lihat dia sebagai masjid yang paling sering dikunjungi. Ya tentu saja konsep desain bisa berbagai macam. Mungkin ada yang mendesain masjid dalam konteks kesederhanaan misalnya. Tapi dalam hal ini ketika masjid dianggap sebagai bagian dari kebanggaan daerah begitu, kebanggaan komunitas, maka pendekatan desain ini saya kira akan berdampak pada ekonomi pastinya. Bagaimana masjid ini bisa menarik orang untuk datang begitu dan tentu akan menarik interaksi begitu dan biasanya kalau nggak di masjidnya maka di area sekitarnya Anda akan lihat eh, pelaku-pelaku ekonomi gitu ya yang kemudian bermunculan begitu dan secara global secara lebih general gitu tentu pergerakan orang ke satu tempat ke tempat lain ini akan berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi dan kita lihat lagi artinya ya hubungan antara good design dan good business begitu. Kalau Anda searching atau mungkin Anda nggak usah searching ya, Anda sendiri mungkin mahasiswa adalah pelakunya gini ya, mencari coffee shop buat kerja kelompok misalnya begitu. Kalau kita atau ini saya kutip dari Kumparan begitu, salah satu alasan memilih coffee shop ya experience. Jadi experience ini akan memberikan pengalaman dan tentu akan memberikan dampak yang berbeda gitu ya bagi pelanggannya. Artinya ketika sudah pernah ke coffee shop A dengan tema dan suasana tertentu, maka akan ada pilihan ke coffee shop berikutnya dan mungkin juga akan ada coffee shop yang selalu menjadi tujuan Anda begitu karena Anda mendapatkan experience yang sangat nyaman di sana gitu. Di sini kita melihat bagaimana pentingnya good design begitu untuk membangun engagement keterikatan gitu antara customer dan si penjual dalam hal ini coffee shop dan ini saya kira contoh yang tentu sudah sering Anda rasakan ya sebagai mahasiswa begitu jadi punya salah satu pilihannya pasti experience tentu di sini ada faktor lain ya harga dan lain-lain gitu tapi saya kira ketika kita bicara tentang penawaran harga yang relatif sama misalnya di tempat satu dan tempat lain maka kemudian experience akan menjadi uh, faktor yang menentukan ya untuk memilih tujuan begitu. Dalam materi yang lain begitu di sini saya melihat bagaimana dampak dari good design begitu. Di sini dikaji dalam konteks real estate begitu. Ada beberapa dampak yang bisa langsung dilihat begitu di bagaimana good design ini akan mempengaruhi nilai ekonomi. Yang pertama yang direct begitu ya yang langsung. Jadi ketika satu desain ini bisa menghasilkan performa yang baik, maka secara langsung akan memberikan dampak performa ekonomi yang meningkat begitu. Mungkin apa namanya dalam konteks ini investment value begitu akan meningkat karena nilai jualnya atau nilai sewanya itu meningkat karena apa namanya keterisian dari investment itu juga mungkin meningkat dalam hal ini misalnya sebuah apartemen misalnya dan lain-lain. Jadi
bagaimana desain ini secara langsung ya mempengaruhi performa ekonomi. Kalau tadi contohnya bagaimana kafe jadi lebih sering dikunjungi karena bagus gitu, atau Anda lebih memilih ke Heha gitu daripada ke Parangtritis misalnya gitu karena pantainya lebih punya fasilitas yang lebih bagus, didesain dengan lebih baik begitu. Kemudian ada kaitan antara good design dengan operational performance. Jadi biaya mengoperasikan satu bangunan. Ketika Anda desain dengan baik, maka nilai operasional bangunan jadi lebih murah gitu ya. Misalnya Anda mendesain satu bangunan dengan bentuk tertentu yang lebih mudah untuk dirawat, maka biaya perawatan akan turun begitu dibandingkan dengan yang sulit. Kalau kasih contoh yang sederhana saja, Anda desain satu eh, katakanlah satu ruangan begitu dengan lantai dan plafon yang tinggi. Kalau mau ganti lampu, Anda harus panggil tukang gitu, soalnya terlalu tinggi. Anda nggak bisa ganti sendiri gitu kan. Dengan mungkin bagaimana tetap punya desain yang bagus, tapi secara perawatan bisa dilakukan secara mandiri misalnya, atau memerlukan orang yang lebih sedikit misalnya. Ini juga mungkin berkaitan dengan tata kelola atau performa kerja ya satu institusi begitu terkait dengan bangunannya. Saya kira kalau Anda memahami alur kerja sebuah pabrik misalnya, di mana semua rangkaian kegiatan itu akan dilakukan secara sangat efisien begitu. Rangkaiannya harus eh, sekuensial dan masing-masing sekuensnya harus harus dirancang secara berurutan. Dengan kata lain disebut sebagai lean gitu ya. Maka ini akan mempengaruhi produktivitas begitu. Bayangkan kalau Anda mendesain ruangan yang satu di sini, ruang satu di tempat yang jauh gitu, terus orang harus bolak-balik dan memakan waktu, sehingga ini tentu akan menurunkan produktivitas. Akan berbeda kalau Anda memahami alur yang baik, kemudian Anda desain sedemikian rupa sehingga ruangannya akan berdekatan begitu, sehingga dari kegiatan A langsung ke kegiatan B tanpa banyak membuang waktu, atau memberikan misalnya alat penunjang gitu. Kalau kita punya resto 2 lantai, misalnya dapurnya lantai 1, kemudian ada tempat makan di lantai 2. Kalau Anda misalnya tidak menambahkan fasilitas, maka mungkin waiters akan naik tangga gitu ya. Tentu ini akan makan waktu. Makin banyak waktu ditempuh, maka makin sedikit customer yang datang karena kan dia harus menunggu customer lain selesai gitu ya. Tapi dengan menambahkan dumb waiter misalnya, lift kecil ya yang bisa dipakai untuk mengangkut makanan, sehingga dari lantai 1 ke lantai 2 cukup dengan memasukkan makanannya melewati dumb waiter gitu. Ini tentu akan menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Jadi good design yang berkaitan dengan direct operational performance. Yang berikutnya bagaimana cost of design and implementation. Jadi bagaimana good design ini bisa menguntungkan secara ekonomi karena bisa menurunkan biaya konstruksi begitu. Misalnya mendesain dengan material-material tertentu untuk membuatnya menjadi lebih hemat daripada desain dengan material umum, misalnya begitu. Dalam contoh ini misalnya untuk membuat low income housing begitu supaya bisa terjangkau, maka desainnya harus sedemikian rupa supaya ketika dibangun juga tidak memakan banyak biaya begitu. Dan lain-lain, termasuk misalnya kalau di sini disebut sebagai cost of approval process begitu, ketika kita mendesain menggunakan tools yang mungkin business as usual, bisa saja approval process memakan waktu. Tapi misalnya sekarang proyek-proyek padat karya disyaratkan menggunakan BIM secara secara utuh begitu ya, sehingga ini bertujuan untuk mengurangi
waktu approval karena semua stakeholder pegang folder bersama begitu yang nanti bisa diakses, bisa dilihat, langsung kasih catatan di situ, langsung diterima oleh orang yang harus merevisi misalnya, sehingga cost of design and implementation bisa turun. Ini karena good design. Yang terakhir berkaitan dengan social cost and benefit. Jadi di sini berkaitan dengan nilai-nilai yang langsung atau tidak langsung gitu. Misalnya karena desain Anda sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu rancangan yang lebih aman misalnya, jadi safety atau sense, atau menghasilkan sense of place misalnya, atau mungkin juga meningkatkan engagement begitu, hubungan antar satu orang dan yang lain karena Anda menerapkan mungkin prinsip-prinsip desain ruang publik yang baik begitu, yang mendukung terjadinya interaksi misalnya. Juga kalau kita lihat dari social cost berkaitan dengan nilai-nilai lingkungan misalnya, bagaimana bangunan hijau itu punya dampak yang mungkin nggak bisa diukur ya kalau kita bicara dampak lingkungan. Ketika bangunan didesain ramah lingkungan, hemat energi, kemudian dengan material yang juga hijau dalam arti tidak banyak merusak lingkungan, dampak lingkungan ini menjadi baik, ini mungkin dampak yang nggak langsung ya, nggak langsung biayanya gitu, tapi dampaknya dirasakan langsung. Kalau kita lihat sekarang misalnya karena satu faktor ada polusi begitu di Jaksel ya, ini ada anak Jaksel nggak di sini? Atau di Tangerang ya, mungkin. Ketika ada polusi begitu, tentu dampak dari terjadinya polusi akan tangible begitu, nilainya akan kelihatan berapa rupiah kerugian yang dialami karena polusi. Mungkin Anda harus beli masker misalnya, contoh kecil ya, tapi dikali aja berapa juta orang gitu. Maka itu sebenarnya biaya kan. Ketika Anda merancang bangunan yang tidak merusak lingkungan secara kolektif, rancangan-rancangan ini berdampak positif pada lingkungan sehingga tidak terjadi polusi, maka tidak terjadi polusi itu adalah uh, indirect value atau indirect cost gitu. Jadi Anda nggak harus beli ini, beli itu misalnya. Ketika udara segar, Anda nggak harus beli air purifier misalnya begitu. Tentu ini adalah uh, uh, cost dan benefit yang tidak langsung. Sehingga kalau dipetakan antara cost dan benefit untuk berbagai stakeholder, ya, nanti saya kira bisa dicermati ya, bagaimana benefit baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang begitu dikaitkan dengan cost begitu. Tentu ada biaya awal ya yang harus dikeluarkan, mungkin lebih tinggi bagi investor ketika akan mendesain bangunan dengan menerapkan fitur-fitur green building. Tapi jangka panjang akan mendapatkan nilai yang baik begitu, misalnya dengan nilai asetnya meningkat karena bangunan ini adalah bangunan yang diminati orang begitu, dan orang juga datang gitu untuk menyewa karena tahu bangunan yang didesain dengan green building ini adalah bangunan yang sehat begitu, pasti akan mempertimbangkan kesehatan penggunanya ya, karena salah satu poinnya adalah indoor health comfort begitu ya, sehingga ketika dia certified artinya resmi begitu, dan orang yakin bahwa ada benefit sehingga nilai meningkat. Ini contoh-contoh saja dari sini, baik bagi developer, bagi desainer, bagi occupiers atau bagi penyewa atau pengguna, penghuni, bagi otoritas dan bagi komunitas begitu. Jadi bisa dilihat bagaimana dampak dari good design. Tentu ada cost yang dikeluarkan. Bagi desainer tentu saja dalam jangka pendek ada apa namanya keuntungan ya dengan
membuat satu desain yang baik begitu, yang bagus, yang kemudian diminati banyak orang, tentu akan membuat dia menjadi terkenal dan bereputasi. Dan tentu saja secara ekonomi, karena penjualannya meningkat, tentu akan meningkatkan apa namanya keuntungan begitu ya. Nah, di sini distrukturkan ya bagaimana good design ini berdampak pada ekonomi. Dalam contoh yang diberikan di sana, satu rancangan kondominium begitu, ketika didesain dengan baik, didesain sedemikian rupa ya dalam dalam pembahasan ini begitu, disebutkan bahwa walaupun ini adalah high end begitu, mungkin dengan harga yang mahal dan apa namanya fasilitas lainnya yang juga berbiaya, di sini 90% unitnya sudah laku ya, bahkan sebelum konstruksinya 50% begitu. Nah, ini kalau properti saya kira Pak Uut ini yang paling paham ini. Artinya bagaimana desain yang baik, yang menarik begitu bisa meningkatkan revenue sales gitu dalam hal ini. Jadi mungkin Anda sering lihat ya apa namanya iklan-iklan properti begitu dengan gambar rendering yang oke gitu ya, dengan desain yang juga uh, sedemikian rupa gitu. Pernah punya pengalaman berkaitan dengan atau mendengar lah paling tidak ya berkaitan dengan itu. Jadi arsitek dalam hal ini uh, berkolaborasi atau dengan kata lain ya agak tunduk gitu ya dengan marketing intelijennya gitu. Jadi dalam satu bisnis properti si uh, marketing intelijen ini akan mencari tahu ketika mereka akan menggagas satu tipe properti tertentu dengan segmentasi market tertentu, maka mereka akan memilih bentuk-bentuk fasad yang demikian misalnya. Mungkin mereka akan memilih arsitek-arsitek dengan karakter demikian misalnya. Sehingga pilihan-pilihan ini di dalam kalkulasinya ini akan menjadi pilihan yang berdampak baik gitu ya pada penjualan si properti, ya penjualan sewa dan lain-lain ya. Artinya dalam hal ini bisa bisa dilihat bagaimana direct economic performance ya dari good design kepada good business begitu. Uh, Bisa kita lihat dalam konteks direct atau mungkin ini juga berkaitan dengan social cost begitu. Dalam satu penelitian disebutkan bahwa dengan adanya green building operasionalnya bisa untung atau lebih efisien kira-kira 18% misalnya di dalam satu penelitian di situ. Dalam penelitian yang lain dilihat bagaimana konsumsi energi di berbagai elemen bangunan begitu, di berbagai aspek operasional bangunan, dan berapa besar persentase yang bisa dihemat melalui selubung bangunan begitu. Di sini kita bisa lihat misalnya dalam konteks kantor atau hotel begitu, dengan adanya peneduh maka akan ada penghematan energi gitu lewat selubung bangunan sebesar 10% misalnya, dengan mengontrol besar bukaan dibandingkan dengan besar area yang solid atau WWR ya, window to wall ratio. Kita bisa lihat ada penghematan beragam, ada yang 8%, ada yang 7,5% dan seterusnya. Jenis kaca yang dipilih begitu dan seterusnya. Ini semua kan elemen-elemen desain ya, yang arsitek yang punya wewenang di situ begitu. Artinya Anda bisa lihat bagaimana desain punya dampak langsung ya pada economic performance. Kalau kita lihat social cost, mungkin Anda melihat ini adalah dua karya yang mendapatkan Holcim Award gitu. Kalau yang di sebelah kiri ini di Brazil, yang kanan ini di Indonesia ya. Jadi mendapatkan award karena berkontribusi pada komunitas begitu, memberikan
satu wahana yang baik bagi komunitas, membuat ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang begitu, dan tentu akan berdampak secara tidak langsung ya pada pada well-being begitu, dan akhirnya tentu pada kesejahteraan dan ekonomi juga begitu. Misalnya Warak Library yang mempromosikan literasi begitu dengan cita-citanya untuk membangun ini di berbagai wilayah di Indonesia dengan kerjasama berbagai pihak. Tentu kita sudah tahu ya dampak positif ketika kita rajin membaca atau kita meningkatkan daya literasi kita begitu. Tentu ini akan berdampak pada eh, pengetahuan seseorang ke depan, dan tentu akhirnya berdampak pada kesejahteraannya begitu. Artinya bangunan ini mungkin secara langsung tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung, misalnya disewa gitu kan enggak, karena ini adalah bangunan publik. Tapi dia akan memberikan dampak tidak langsung ya pada waktu-waktu ke depan begitu, sehingga ada social cost dan benefit atas desain ini gitu. Dan mungkin yang lain sedikit mengulas ya tentang dampak dari peran arsitek begitu. Di sini ada M-Block Development begitu di Jakarta, ini di Manggarai, dan ini adalah pengembangan aset milik Perum Peruri begitu. Jadi ada fasilitas lama yang kemudian dikembangkan menjadi satu fasilitas yang lebih baru. Yang mungkin di sini yang kita lihat adalah sesuatu yang masih cukup lumrah gitu ya. Artinya dalam gambar ini Anda bisa lihat bagaimana kondisi bangunan sebelum diperbaiki sampai kemudian sudah direnovasi begitu ya. Intervensi-intervensi desain yang dilakukan pada bangunan lama yang kemudian menghasilkan desain yang lebih baru, kondisi yang lebih baik. Di sini kita lihat bagaimana pendekatan seorang arsitek dalam dalam meningkatkan kualitas sebuah properti begitu dari satu kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik, dan dalam hal ini meningkatkan nilai ekonomi ya dari bangunan yang sebelumnya tidak atau sudah jatuh nilainya menjadi satu properti yang bernilai kembali begitu. Tapi sisi lain dari peran arsitek, oke mungkin sebelum ke situ ini contoh lain ya. Ini nanti teman-teman bisa kunjungi langsung, ini di Jogja National Museum begitu, yang juga didevelop oleh grup konsultan yang sama begitu, M-Block. Di sini ada museum yang sedemikian rupa pada masa lalunya begitu, tapi dengan pendekatan infill gitu, ada intervensi pada bagian-bagian tertentu, misalnya merancang plaza, kemudian memberikan struktur untuk orang bisa duduk-duduk, bisa menjadi jembatan, sekaligus juga kemudian menguatkan fasad begitu. Walaupun kita lihat di sini intervensinya bukan sesuatu yang major begitu ya. Kita bisa lihat bahwa struktur utama dari bangunan ini masih masih sama gitu, masih dipertahankan. Sosok bangunan secara umum masih dipertahankan, tapi ada satu infill begitu yang kemudian punya tujuan meningkatkan nilai nilai guna dari si properti ini. Sama seperti contoh sebelumnya ya. Ini beberapa view yang nanti saya kira perlu Anda saksikan sendiri begitu. Atau mungkin sudah ada yang pernah ke sana ya. Anda saya kira bisa melihat bagaimana fasilitas yang sebelumnya tidak nilai gunanya mungkin tidak setinggi sekarang ya, dalam konteks berapa banyak orang yang datang ke sana, kemudian ada perputaran ekonomi di sana begitu, ketika kemudian orang datang membeli sesuatu dibuka penyewa-penyewa misalnya.
Tapi di sisi lain peran arsitek di sini saya kira menarik karena arsitek tidak hanya datang dengan konsep begitu yang mungkin dari permintaan owner ketika owner ingin melakukan rehab, kemudian arsitek datang, owner memberi arahan, tolong fasadnya di facelift begitu. Tetapi di sini saya kira hal yang menarik adalah grup uh, dari perencana, kemudian juga pengelola aset dan seterusnya. Ini yang kemudian memberikan masukan, bahkan mungkin memberikan penawaran di awal begitu untuk bisa menaikkan nilai dari properti-properti yang sebelumnya tidak atau sudah turun begitu. Jadi dalam hal ini ada konsultan perencana begitu yang kemudian join menjadi satu perusahaan bersama. Di situ ada kalau arsitek yang saya kenal Pak Jokobus Gatot begitu. Kemudian berkaitan langsung dengan PT apa namanya yang akan mengeksekusi desain. Tapi di sini saya menyebutkan Pak Jakobus karena beliau arsitek begitu. Di sini punya intervensi bukan hanya bicara desain ya, tetapi termasuk dalam konsep-konsep awal begitu, pengelolaan baik konsep revitalisasi sampai dengan pengelolaan ya. Di sini bisa dilihat bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen begitu. Jadi di dalam satu yang disebut sebagai agen ini, di sini uh, punya peran begitu untuk misalnya menentukan tenan misalnya, kemudian juga mengadakan acara-acara misalnya, jadi mengorganisir event misalnya dan seterusnya. Jadi arsitek dalam hal ini tidak hanya berhenti di mendesain fasad begitu, mendesain interior, tapi juga memahami bisnis proses ya secara umum sehingga bisa memberikan proposal-proposal begitu bagaimana satu fasilitas yang mangkrak ini bisa lebih bisa naik begitu nilainya. Jadi tidak sekedar merenov fasad, memberikan apa struktur-struktur begitu untuk membuat fasad lebih baik, tapi juga melihat bagaimana dampak dari perbaikan itu begitu, atau mungkin lebih ke arah bagaimana apa yang ingin dicapai gitu dengan renovasi itu. Gitu. Jadi di sini ada interaksi dan ada peran yang besar juga begitu dari arsitek. Ya, sehingga saya kira antara arsitek desain dan business development ini punya interrelasi yang kuat begitu. Kalau di dalam diagram ini mungkin orang-orang atau arsitek-arsitek yang di luar interseksi ini akan berpikir arsitektur desain saja, di mana menerima order begitu bahwa ini yang harus dikerjakan seperti ini, tapi interaksi antara atau interseksi antara architectural design dan business development ini arsitek juga berperan dalam melihat potensi-potensi ekonomi begitu sehingga bisa mewujudkan good design is good business begitu. Oke, apa kaitannya ini dengan archipreneurship? Di sini konsep dari perkuliahan archipreneurship adalah yang melatih atau mendorong Anda begitu untuk berpikir dengan lebih luas gitu ya. Jadi tidak hanya di sisi arsitek saja, tapi juga lebih sedikit lebih lebar begitu untuk melihat aspek-aspek keekonomian. Di sini yang pertama bagaimana kita melihat atau Anda ya sebagai mahasiswa portfolio archipreneurship bagaimana melihat satu kondisi begitu yang mungkin punya problem, mungkin punya kekurangan di nilai ekonomi dan seterusnya, ini bisa dipecahkan, bisa didesain untuk kemudian memberikan dampak yang positif begitu. Dampak positif secara umum tentu bagian dari problem solving, tapi secara khusus kita bisa memandang ini sebagai
bagian dari Islamic values begitu ya. Bagaimana kita kemudian memberikan manfaat begitu ya bagi alam. Kemudian juga memahami bagaimana kelayakan satu kondisi begitu secara ekonomi ya, sehingga ini juga berkaitan dengan tadi bisnis model dan kemudian bagaimana mengembangkan satu desain satu properti begitu untuk punya nilai ekonomi yang lebih baik. Kemudian karena kita adalah apa namanya insan yang berkaitan dengan keteknikan begitu, tentu karya kita harus memenuhi kaidah-kaidah keteknikan dan dapat dikomunikasikan, disampaikan dengan baik begitu ya. Sehingga ini kira-kira gambaran secara umum mengenai entrepreneurship. Ketika kita melihat dampak positif dari karya kita, apakah dia akan berdampak positif bagi masyarakat seperti yang tadi dicontohkan ya, social cost and benefit, apakah dia berdampak juga langsung kepada ekonomi dan kepada lingkungan, sehingga ada dituntut untuk bisa melihat permasalahan yang ada dari topik yang akan Anda ambil, apa yang nanti diharapkan ke depan, tentu apa yang harus dilakukan untuk mencapai itu, kira-kira seperti itu. Sini kita melihat ini bagian dari Islamic values begitu. Visible, layak secara ekonomi, baik apa namanya tadi ya secara langsung tidak langsung, sehingga nanti di dalam mata kuliah ini Anda diharapkan memahami proses-proses ekonomi yang berjalan, memahami bagaimana model-model ekonomi begitu, model-model bisnis. Nanti akan ada materi-materi tentang berbagai jenis kolaborasi ekonomi begitu, juga bagaimana menggambarkan proses bisnis dalam satu media yang kita sebut sebagai yang disebut sebagai bisnis canvas model gitu. Kemudian visible dan bernilai secara ekonomi juga berkaitan dengan ekonomi bangunan, sehingga nanti Anda juga akan mendapatkan materi tentang bagaimana menghitung building construction cost baik secara general maupun secara detail. Dan juga Anda diharapkan mampu melihat bagaimana dampak ekonomi dari satu rangkaian apa namanya skema begitu, dari melihat aktivitas ekonominya, melihat biaya konstruksinya, dan pada akhirnya melihat dampak ekonomi dari sisi return on investment. Kapan dia balik modal gitu, kapan dia memberikan untung pada si klien atau si investor gitu. Sehingga di sini Anda juga nanti akan diajari mengenai mungkin prinsip-prinsip dasar ya yang berkaitan dengan ROI dan apa namanya BEP misalnya. Dan tentu saja rancangan Anda harus tadi ya harus memenuhi standar-standar teknis sehingga Anda diharapkan bisa memahami rancangan Anda, memahami bagaimana dia bisa comply begitu, bisa memenuhi peraturan-peraturan bangunan baik berkaitan dengan keamanan, kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan lain-lain. Dan juga memahami bagaimana bangunan Anda bisa memenuhi perizinan bangunan dalam ini PBG dan SLF begitu, sehingga nanti akan ada juga materi agar Anda tahu apa ini begitu, dan tentu akan memfitkan ya bagaimana rancangan Anda ini bila dieksekusi bisa tadi memenuhi regulasi dan juga memenuhi perizinan bangunan, sehingga ada nilai-nilai keteknikan dan engineering gitu. Dan nanti Anda diharapkan untuk bisa menyampaikan ini dengan komunikasi yang baik. Dalam hal ini ada dua kanal begitu. Yang pertama yang berkaitan dengan apa namanya architectural media ya, berupa poster dan juga report dan produk desain lainnya, dan juga nanti scientific report ini extended abstract begitu untuk jurnal, sehingga akan memenuhi nilai komunikasi. Karena
effort Anda sudah merancang dengan baik begitu, sudah bisa membuat satu usulan yang mengangkat nilai properti sebuah kasus begitu, tentu ini perlu dikomunikasikan agar bisa menarik minat investor, katakanlah begitu. Juga bisa dipelajari orang lain dalam konteks karya ilmiah misalnya, sehingga nilai komunikasi juga jadi penting di entrepreneurship ini. Di dalam course ini nanti Anda akan belajar secara mandiri. Nanti Anda akan memilih karya, mengembangkan desain ini bersama dengan dosen begitu, memperdalam topik, dan kegiatan-kegiatannya berupa studio mandiri. Ini adalah nilai-nilai atau kompetensi yang diharapkan bisa dicapai begitu. Jadi ada 3 CPL dan JPMK serta ada SPC yang utama dan pendukung. Pada dasarnya kalau kompetensi diharapkan terkait dengan building construction and management, juga architectural in project execution. Jadi eksekusi project oleh arsitek begitu. Ini kompetensi yang diharapkan. Dan yang lain baik berkaitan dengan etika bisnis dan profesi, kewirausahaan dan kepemimpinan serta prinsip nilai syariah. Jadi nanti Anda akan mencari kasus begitu. Kasusnya ini diharapkan adalah kasus yang nyata. Kasus nyata artinya lokasinya nyata gitu ya. Kepemilikannya juga nyata, juga punya konteks yang nyata. Lokasi dan kepemilikan saya kira cukup jelas. Kalau konteks ini dibuat secara lebih general begitu. Misalnya nanti Anda membuat satu tipologi gitu atau satu prototype. Nah, ini tentu lokasi bisa di mana saja, tapi ketika akan diletakkan dalam satu konteks dia bisa fit begitu dengan konteks tersebut. Dan fungsinya bebas tapi punya hubungan dengan publik. Artinya bangunan yang akan diakses oleh publik gitu ya. Saya kira kalau privat dalam arti rumah pribadi gitu atau villa pribadi, mungkin ini dampak dampak keekonomiannya mungkin kurang besar ya, sehingga dalam proyek yang nanti perlu Anda ambil ini semua ada kaitan dengan publik begitu. Fungsi tidak dikunci ya, misalnya harus bikin hotel atau harus bikin ruko atau apa gitu, itu saya kira nanti sesuai dengan kasus yang Anda ambil. Untuk luasan dan kompleksitas, luasan khususnya akan bervariasi, tapi saya kira tidak mengkat secara utuh gitu ya. Nanti akan ada kesepakatan bersama pengampu untuk bisa memastikan ada kemerataan ya. Jadi kompleksitas dari pekerjaan ini nanti akan merata dari satu mahasiswa dan yang lainnya. Beberapa proyek yang bisa dikerjakan untuk pemilihan objek bangunan dan kajiannya, ini di sini bisa dipilih sesuai dengan topik dan peraturan yang dipilih. Di sini ada 3 topik yang ditawarkan ya. Pertama, berkaitan dengan revitalisasi bangunan atau penggunaan adaptif dari sebuah bangunan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perancangan prototipe model bangunan. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan perancangan komponen, misalnya pada fasad, pada interior, dan lain-lain. Mungkin saja sebenarnya yang 1 dan 3 ini punya kemiripan gitu ya. Tapi untuk yang 1 bisa jadi revitalisasi lebih menyeluruh, sedangkan yang ketiga ini lebih parsial begitu. Walaupun ketiga tema yang Anda ambil ini nanti semuanya harus berkaitan dengan prinsip-prinsip entrepreneurship yang tadi disampaikan. Jadi secara impact bisa memberikan bisa dijustifikasi ya, punya dampak yang positif. Secara keteknikan juga memenuhi, kemudian secara ekonomi juga memberikan kontribusi yang baik begitu, dan dikomunikasikan dengan baik ya, baik
dalam konteks architectural maupun scientific report begitu. Ini beberapa contoh, mungkin ini dari kelas Pak Tony ya, nanti saya kira Pak Tony bisa sedikit cerita juga ini tentang tema ini, entrepreneurship pada revitalisasi bangunan, penggunaan adaptif, di mana ada satu fasilitas yang kurang digunakan lagi, yang tidak digunakan lagi atau nilainya turun, di sini dikembangkan ya menjadi satu fasilitas yang lebih perform begitu. Dan dalam contoh ini nanti Anda ya mahasiswa bukan hanya meredesain bangunan, tapi juga melihat kelayakan investasinya, mengestimasikan biaya konstruksinya berapa, juga pendapatan pengeluaran dari pengembangan bisnis di sana begitu, sehingga bisa menyatakan ini layak begitu untuk menjadi investasi. Ini ada contoh misalnya berkaitan dengan perancangan prototype, misalnya mengembangkan low cost housing begitu. Ya kalau low cost kan rumah pribadi gitu, tapi karena ini adalah rumah-rumah untuk banyak orang dan di-develop oleh developer begitu, maka ini masih masuk ya dalam konteks bisnis. Sehingga di sini bisa bisa dikembangkan satu prototype, katakanlah membuat prototype low cost misalnya begitu, dengan menghitung berapa sih nilai-nilai konstruksi sehingga bisa dijual dengan harga berapa dan seterusnya. Mungkin juga berkaitan dengan perancangan komponen bangunan. Ini dari kelas Pak Aryadi, mungkin nanti Pak Aryadi juga bisa sharing ya, bagaimana satu approach begitu dalam melakukan perbaikan atau peningkatan nilai bangunan melalui fasad misalnya. Sehingga nanti di sini bisa dilihat tentunya masalahnya apa, kemudian intervensinya seperti apa, sehingga nanti bisa menghasilkan apa gitu. Jadi menghasilkan benefit yang terukur dan kemudian dihitung berapa biaya yang harus dikeluarkan. Nanti ada beberapa produk yang perlu Anda sampaikan ya, baik yang berkaitan dengan bisnis proposal. Di sini tentu Anda sekali lagi tidak hanya melihat sebagai bangunan fisik ya, tapi juga melihat sebagai ini sebagai satu aktivitas ekonomi gitu. Jadi dalam bisnis proposal nanti Anda membuat bisnis model kanvas ya, menunjukkan siapa saja misalnya orang-orang yang akan menjadi partner dari bisnis Anda, aktivitasnya apa, kemudian resources yang diperlukan seperti apa, nilai yang ditawarkan bisnis ini apa begitu dan seterusnya. Ini sebenarnya adalah cara untuk menggambarkan bisnis model dengan ringkas ya, disebut sebagai bisnis model kanvas. Kemudian kelayakan satu bisnis, katakanlah ini kelayakan sederhana atau basic begitu ya, Anda mampu memahami mana sih area-area yang sellable yang bisa dijual begitu, mana sih area-area yang non sellable, kemudian bisa melakukan justifikasi berapa besar yang dijual, berapa besar yang nggak dijual begitu, karena yang dijual nanti akan berkaitan dengan income atau pendapatan ya, perhitungan nilai konstruksinya yang nanti akan masuk ke dalam biaya investasi begitu. Juga Anda akan membuat aspek pemenuhan keteknikan begitu, khususnya terkait dengan persyaratan bangunan. Jadi Anda bisa lihat di sini desain Anda di tahap ini sudah harus terlihat begitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kalau kita bicara sellable non sellable kita bisa saja belum punya denah, tapi kita sudah punya program secara umum gitu bahwa saya harus jual sekian meter misalnya. Kalau bicara building regulation maka Anda sudah menghasilkan desain dan sudah bisa membuktikan bahwa desain itu memenuhi persyaratan bangunan. Dari sisi keamanan, di titik-titik mana saja ada akses, misalnya bagaimana disabilitas atau kemudahan akses untuk berbagai golongan, juga mungkin berkaitan dengan kenyamanan misalnya. Kemudian nanti di akhir Anda akan memproduksi aprep, poster, dan extended abstract ya untuk
seminar, khususnya Sakapari, yang nanti akan diseminarkan atau yang akan menjadi produk seminarnya adalah poster, tapi pengajuannya menggunakan extended abstract. Nanti mungkin Pak Khalif ini bisa sharing untuk ini. Rencana pembelajaran kita punya durasi 14 minggu begitu. Di dalam 14 minggu, paruh awal ini dilakukan untuk menguatkan proposal ya. Menguatkan proposal artinya Anda sudah menghasilkan desain begitu, tapi masih dalam konteks basic design. Karena di pertengahan awal Anda memahami dulu begitu berbagai approach di entrepreneurship dengan melihat preseden, melihat berbagai bisnis model begitu. Kemudian melihat juga kelayakan bisnis seperti apa dan juga memahami tentang general construction cost. Sehingga nanti di paruh awal Anda akan menghasilkan proposal bisnis dan basic design begitu. Di sana akan ada 2 waktu konsultasi begitu. Untuk kemudian nanti Anda akan menghasilkan proposal pada midterm. Nah, setelah itu akan ada pengembangan, jadi proposal desain yang sudah jadi dikembangkan menjadi desain yang lebih terinci begitu. Dalam hal ini rincian ini cukup ya, tidak berarti membuat DED komplit, saya kira waktunya tidak memungkinkan begitu, tapi membuat desain yang lebih matang. Kalau sebelumnya hanya basic design, itu di-develop menjadi katakanlah prarancangan yang sudah jelas ya. Pintu ada di mana, tangga ada di mana, misalnya fasad bentuknya seperti apa begitu, supaya bisa dilihat nanti pemenuhannya terhadap regulasi-regulasi bangunan begitu. Kemudian Anda juga dituntut untuk bisa menghitung biaya terinci. Nah, dalam hal ini karena tidak membuat desain secara total, maka biaya terinci nanti akan akan Anda pilih untuk aspek-aspek yang signifikan begitu. Jadi misalnya Anda merancang prototype misalnya rumah low cost housing begitu. Gimana caranya supaya jadi low cost housing? Mungkin Anda menggunakan dinding panel. Nah, maka detail cost-nya adalah untuk menghitung dinding panel itu misalnya. Atau mungkin Anda merancang satu perbaikan fasilitas dengan facelift fasad begitu, mungkin dengan menambahkan elemen tertentu pada fasad, maka detail cost adalah pada elemen tersebut, misalnya begitu ya. Kemudian nanti proses pasca MIT, kemudian Anda mengembangkan desain tadi, Anda akan menghasilkan desain report yang isinya adalah desain dan cost detail tadi, kemudian skematik dan selected details. Jadi tidak semua, hanya yang terpilih saja yang nanti akan dihitung begitu ya. Kemudian nanti Anda akan menggambarkan itu dalam atau mendelivery juga sebagai poster dan extended abstract. Ini kira-kira yang akan dikerjakan di paruh kedua, di mana nanti akan ada 3 fase untuk konsultasi dan final review. Jadi kurang lebih dalam proses sebelum midterm ada general lecture, kemudian nanti Anda melakukan literatur study dan cases begitu. Harapannya di pertemuan ini bila kita bisa memanage mendatangkan narasumber atau misalnya bisa menghadirkan Anda untuk melakukan field trip gitu, nanti akan segera disesuaikan begitu. Kemudian pada pertemuan ketiga Anda diharapkan sudah mampu menghasilkan topik proposal begitu, sehingga nanti Anda bisa melanjutkan dari 3 alternatif topik untuk dipilih salah satu. Setelah itu nanti ada kajian untuk kelayakan, artinya melihat bagaimana proposal ini apabila diuji secara ekonomi layak begitu.
baru kemudian mengembangkan basic design. Setelah itu nanti membuat perhitungan general cost, dan di akhir akan ada compiling begitu untuk menjadi produk midterm. Selanjutnya di pasca atau paruh kedua, Anda melakukan refinement ya terhadap desain Anda, baik nanti refinement site plan, floor plan-nya, kemudian fasad dan lain-lain. Baru kemudian Anda melakukan analisa pemenuhan terhadap bangunan ya, terhadap persyaratan bangunan. Kemudian Anda mungkin di sana ada adjustment, ada penyesuaian, maka Anda melakukan refinement lagi serta membuat detail dari komponen. Di sini minimal ada 3 komponen yang bisa Anda pilih untuk Anda detailkan. Selanjutnya, Anda akan menghitung detail cost tersebut dan mengcompile sebagai satu design report dan drawing yang final gitu. Nah, kemudian baru di akhir pertemuan Anda diharapkan menghasilkan poster dan extended abstract. Kurang lebih kira-kira paruh kedua dari perkuliahan akan diisi dengan kegiatan ini. Kalau dilihat dari timeline ini, ada beberapa yang ditandai dengan synchronous session. Synchronous session ini artinya nanti berkaitan dengan sesi di mana Anda bertatap muka secara langsung begitu ya. Nah, di sini nanti apakah daring atau luring, saya kira itu teknis dari penyelenggaraan, tapi intinya nanti ada beberapa waktu untuk tatap muka, katakanlah demikian. Di sesi-sesi yang tidak tatap muka ini berarti asinkron, di mana Anda akan menghasilkan produk yang secara berkala harus Anda kirimkan begitu ya di classroom misalnya. Kira-kira seperti itu, sehingga bisa dilihat bahwa kemandirian Anda dalam mengerjakan tugas ini sangat penting ya, karena kita tidak per minggu akan selalu bertatap muka begitu, tapi Anda harus aktif untuk bisa selalu memenuhi target-target ini gitu. Ini kira-kira gambaran mengenai produk-produk dan assessment-nya begitu. Dan saya kira itu untuk materi saya hari ini. Selanjutnya mungkin sebelum ada diskusi bisa dipandu apabila ada tambahan-tambahan dari pengampu lain. Mungkin itu Pak Olive. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Barito. Ini izin sebelum menyampaikan poin-poin ya. Jadi tadi Pak Barito sempat menyinggung masalah publikasi ya, hasil output. Ini mungkin yang menjadi concern begitu teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen juga, bahwa jika teman-teman dan Bapak Ibu hendak mempublikasikan di Sakapari, itu ada dua ya, ada dua. Ada dua model presentasi. Yang pertama adalah oral presentation, kemudian yang kedua adalah poster presentation. Nah, yang pertama itu presentasi biasa, menggunakan PPT begitu ya, kemudian mengumpulkan full paper kurang lebih 3.000 hingga 4.000 kata. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu poster presentation. Ini di situ tetap kita syaratkan mengumpulkan paper, karena apa? Karena proses review ini akan dilakukan dengan format makalah ya. Jadi reviewer itu tidak akan mengecek poster ya, teman-teman sekalian. Jadi poster dan PPT itu apple to apple ya, adalah teknik presentasinya. Nanti dan mohon diingat bahwa mata kuliah ini adalah portofolio, sehingga semangat dari mata kuliah ini itu adalah produksi karya ya, teman-teman ya, karya arsitektur sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Barito. Nah, mohon izin ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan diskusi, tadi sangat banyak sekali ya, terima kasih Pak Barito yang sudah menyampaikan dua materi secara singkat ya, sebetulnya ya, ada dua materi yang secara Suaranya mengecil, pertama. Halo, apakah suara saya
dapat terdengar dengan baik mungkin Pak Barito atau Ya, masih oh terdengar, iya. Pak. Oke, Jelas. terima kasih Pak Barito. Jadi yang kedua tadi materi pengantar ya atau modul pertama kita sebut Introduction to Portfolio on Entrepreneurship. Yang kedua adalah RPS. Tadi Pak Barito sudah menyampaikan mengenai eh, ekonomi in architecture, ada keyword ya yang perlu kita tekankan di sini yaitu good design is good business gitu ya. Nah, kemudian ada 5 eh, pointer gitu yang saya tangkap. Yang pertama architecture and space branding, yang kedua kaitannya dengan tourism destination, yang ketiga adalah corporate, yang keempat adalah consumerism ya, yang kelima adalah local communities ya. Nah, dari kelima poin ini kita mendapatkan relasi begitu antara good design dengan good business. Karena mungkin di mata kuliah lain kita sangat tenggelam begitu ya dengan aspek technicalities, dengan aspek performansi begitu. Kemudian dengan hal-hal yang sangat teknikal begitu ya, detail in architecture, filosofi bangunan dan seterusnya. Nah, di kesempatan mata kuliah ini kita akan berperan ya, berperan arsitektur ini sebagai eh, entrepreneurship ya, entrepreneurship gitu. Jadi tidak hanya memikirkan aspek teknikalitas ya, tapi bagaimana itu memberikan dampak baik dampak ekonomi ya, dampak sosial dan dampak lingkungan gitu. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Barito impact of good design itu ada beberapa ya di sini ya. Kalau misalnya dari destinasi pariwisata atau destinasi apa namanya arsitektur sebagai eh, destinasi kunjungan itu akan meningkatkan kunjungan dari user, dari customer maupun dari turis itu sendiri gitu ya. Kemudian dapat mereduksi biaya perawatan. Jadi ini ada hal yang dia meningkatkan penghasilan, namun di sisi lain juga harus dapat mereduksi biaya perawatan. Jadi ini adalah dua hal yang dia eh, saling mendukung gitu ya, mereduksi biaya operasional dan meningkatkan kunjungan. Nah, tentunya ini meningkatkan kunjungan ini juga meningkatkan omset. Namun bila mana tidak didukung dengan mereduksi biaya perawatan atau operasional, maka ini eh, sama-sama ya, istilahnya dia eh, berimbang gitu ya, jadi tidak meningkatkan secara eksponensial. Nah, kemudian tadi kalau misalnya kita melihat dari sisi performansi eh, hal lain ya, yang tidak berdampak secara ekonomi, ini akan meningkatkan engagement gitu antara hubungan antar user ya, masyarakat. Kemudian tadi juga dicontohkan dengan karya warak kayu ya, yang dapat memberikan dampak baik dengan meningkatkan literasi masyarakat gitu. Jadi mungkin di sini kita perlu melihat gitu ya dampak-dampak arsitektur ini tidak hanya dampak ekonomi ya di mata kuliah ini, namun teman-teman juga bisa mempropos bagaimana karya teman-teman nantinya itu akan berdampak juga dari sisi sosial dan lingkungan gitu. Nah, nanti insya Allah kita akan selenggarakan ya bersama dengan Bapak Ibu pengampu, ini kunjungan lapangan, ini semoga bisa kita laksanakan baik di dalam maupun di luar kota. Kemudian nanti juga kita akan mendengarkan begitu, mendengarkan wawasan dari praktisi begitu ya yang sudah melakukan kegiatan yang disampaikan oleh Pak Barito tadi. Monggo, ini kita sampai pada sesi diskusi ya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang eh, apa namanya ingin berkehendak untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan bisa langsung membuka mic-nya ya. Kami persilahkan, silahkan teman-teman atau Bapak Ibu para pengampu.
Silahkan mungkin atau mungkin tutor ini. Nah, ini sebagaimana yang kita sudah ketahui ya. Jadi semester ini alhamdulillah kita mendapatkan ya untuk pertama kalinya mendapatkan tutor ya, teman-teman. Jadi eh, para peserta mata kuliah ini alhamdulillah sangat beruntung ya, kita akan ditemani oleh tutor di masing-masing kelas. Kita insya Allah akan ada 6 atau 7 kelas ya, paralel ya di semester ini ya untuk mata kuliah kota. Monggo silahkan. Sedikit mungkin saya Pak Ya, Oki. silahkan Prof. Nur. Baik, Bapak-Bapak sekalian, nggak ada Ibu ini ya, kebetulan. Dan teman-teman sekalian, entrepreneurship ini adalah apa ya, eh, bidang yang alumni banyak terjun di sana. Jadi alumni kita itu banyak yang jadi pengusaha. Nah, pengusahanya bisa macam-macam gitu ya. Tapi yang terkait dengan arsitektur itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Barito tadi gitu. Ini sebenarnya mata kuliah ini adalah ajang terbaik bagi teman-teman untuk berlatih berusaha menjadi pengusaha, maksud saya. Menjadi usaha dengan mengandalkan ilmu arsitektur kan gitu. Nah, bahkan saya menganggap ini adalah kesempatan kita untuk apa ya? Sedikit, bukan sedikit, tapi sudah mengaplikasikan ilmu kita ke masyarakat. Dan ini juga bisa menjadi peluang untuk katakanlah mendapatkan income. Jadi kita harus mikir sampai ke situ. Memang kita harus betul-betul profesional di sini ya. Oleh karena itu kan di bawah lab KPA ini aspek bisnis, aspek finansial itu memang harus kita pikirkan. Jadi maksud saya konkretnya adalah bagaimana caranya membuat proyek ini adalah sebuah proyek yang betul-betul real yang kita tawarkan terhadap yang tertentu. Nah, ini mulai dari bagaimana cara mencari klien gitu kan, sampai pada membuat proposal kepada klien tersebut. Misalnya katakanlah kita ketemu, kita kok menemukan sebuah restoran gitu ya, tapi nampaknya nggak cukup berhasil karena kita anggap bahwa aspek desainnya itu kurang mumpuni, tidak baik gitu ya, sehingga ada potensi untuk kita tingkatkan. Nah, bisnis yang seperti apa yang kita ajukan, tentu saja kita menawarkan desain ya. Kita belum menawarkan renovasi ya, tapi kita menawarkan desain. Renovasinya bisa pihak lain atau kerjasama dengan pihak lain dan seterusnya. Artinya kita harus berani sampai ke situ ya. Bukan hanya simulasi memperbaiki desain restoran saja, bukan. Tapi juga sampai kepada bagaimana kita membuat semacam proposal proyek untuk klien agar dia tertarik untuk melakukan itu. Nah, itu. Jadi harus sampai di situ ya. Bukan sekedar simulasi di atas di kelas lalu kemudian ini bukan, tapi sampai ke sana. Karena ini adalah mata kuliah dengan SKS yang cukup tinggi ya, 4 SKS kan. Dan ini di semester yang cukup mumpuni bagi teman-teman untuk melakukan itu dan di bawah lab KPA, sehingga saya membayangkan ini sangat memungkinkan untuk dilakukan sebagai real project seperti itu. Itu Pak Afi, matur nuwun. Oke, terima kasih Prof. Nur. Tadi ini Prof. Nur menanggapi ya terkait dengan arahan gitu. Ini sebaiknya nanti kasus di kelas itu adalah proyek nyata begitu ya, kasus nyata dengan klien nyata begitu, sesuai dengan semangat mata kuliah portofolio gitu ya. Nah, tadi dimisalkan dengan adanya sebuah restoran atau kafe yang mungkin sekiranya kurang menarik gitu ya bagi pengunjung. Nah, sehingga nanti dari sisi arsitek ini bisa mengajukan bagaimana desain atau bagaimana peningkatan ya agar pengunjung ini bisa tertarik ya
untuk melakukan apa namanya kegiatan gitu ya di sebuah restoran atau kafe tersebut. Ini terima kasih Pak Prof Nur ya. Mungkin Pak Barito ada tanggapan? Ya, saya kira tadi yang disampaikan Pak Olive dan Pak Nur ini saya kira menarik sekali, dan tentu yang tadi disampaikan Pak Nur semoga bisa memotivasi ya Pak ya, karena memang betul sekali ini teman-teman udah semester lanjut dan sudah punya kemampuan sampai dengan 7 semester gitu. Tentu nanti dengan kolaborasi dan diskusi dengan para pengampunya, saya kira bisa menghasilkan satu karya yang juga nggak cuma mikir arsiteknya, tapi juga sedikit atau lebih banyak juga berpikir tentang ekonomi gitu ya, dampak ekonomi. Saya kira 4 frameworknya mungkin bisa dijadikan awalan begitu untuk memutuskan tipe kegiatan yang akan diambil. Tadi ada misalnya berkaitan dengan direct economic performance. Tadi disampaikan Pak Nur mungkin melihat satu fasilitas yang kelihatannya kok nggak laku karena mungkin performanya kurang baik ya, nggak tahu mungkin tampilannya, nggak tahu apanya begitu. Sehingga perbaikan itu bertujuan untuk meningkatkan performa ekonomi secara langsung gitu. Nah, mungkin juga teman-teman misalnya ada di kasus lain di mana melihat eh, apa namanya kekurangan dari sisi operational performance. Mungkin ada desain yang terlalu mahal misalnya maintenance-nya gitu, atau melihat ada inefisiensi pergerakan begitu dalam satu kasus, sehingga bisa menawarkan juga perbaikan yang kaitannya dengan uh, operational performance. Kemudian juga tadi berkaitan dengan uh, cost design and implementation begitu, mungkin melihat dalam satu kasus yang apa namanya kurang efektif begitu berjalannya berkaitan dengan desain dan implementation-nya, sehingga menawarkan misalnya prototipe rumah murah atau apa namanya tadi rumah susun atau yang lain, dan yang terakhir yang berkaitan dengan social cost dan benefit begitu. Jadi melihat satu fasilitas yang di-upgrade untuk meningkatkan social benefit-nya. Saya kira 4 framework ini bisa jadi awalan yang mungkin saja tidak berdiri sendiri, akan saling berkaitan ya. Tapi kalau misalnya pun melihat dari 4 sisi ini, saya kira juga sudah baik begitu. Artinya sudah bisa melihat dampak antara desain dan ekonomi begitu. Mungkin itu sedikit tambahan. Makasih. Ya, terima kasih Pak Barito. Ini izin membacakan pertanyaan dari Mbak Irma Nur Fatimah. Assalamualaikum. Mohon izin tanya mengenai penugasan ini, apakah harus ada kliennya ya? Maksudnya klien nyata begitu di sini. Seperti participatory design begitu ya. Bila ada lingkupnya, apakah di bidang tertentu kita batasi gitu, atau dapat di semua bidang gitu ya? Demikian Pak, terima kasih. Baik, baik ya. Untuk klien nyata, saya kira akan ideal ya kalau bisa punya klien nyata begitu. Walaupun saya rasa untuk lebih membuka fleksibilitas dari project itu, menurut saya tidak harus klien nyata tuh artinya kliennya bisa di kontak dan seterusnya gitu. Itu saya kira akan ideal sekali, dan kita mendorong ya untuk bisa mencapai itu. Tapi apabila dengan satu dan lain hal ada keterbatasan begitu, maka menurut saya bisa dieksekusi tanpa klien nyata, tapi punya apa namanya punya konteks yang nyata begitu. Saya kira seperti itu. Misalnya tadi membuat prototype. Ini melihat dari apa tema-tema yang ditawarkan, salah satunya kan adalah prototype ya. Nah, apabila punya klien yang misalnya mungkin nanti ada yang mengambil kasus prototype begitu. Prototype yang tujuannya ke arah apa namanya ekonomi berkaitan dengan apa namanya building operation misalnya begitu, sehingga membuat prototipe satu desain yang efektif misalnya dalam satu kegiatan. Tentu bisa saja punya klien, tapi mungkin juga belum ada kliennya gitu. Nah, ini karena saya melihat salah satu tema yang tadi ditawarkan adalah
adalah building prototype, sehingga mungkin saja ini tanpa klien tapi punya konteks nyata. Konteks nyata artinya kalau mau diterapkan itu bisa gitu. Terus nggak punya dasar ketika desain sendiri terus diterapkannya nggak tahu konteksnya di mana gitu. Tapi kalau misalnya prototype yang kemudian bisa diterapkan di misalnya seluruh lokasi, maka bisa disimulasi kan, lokasi satu, lokasi dua, dan seterusnya gitu. Ya kira-kira gitu. Nah, saya rasa ini lebih baik akan menjadi uh, diskresi dari masing-masing pembimbing, sehingga mungkin saja ada pembimbing yang akan lebih mendorong kepada klien nyata. Saya kira itu boleh dan sangat wajar begitu, atau mungkin ini akan di open begitu, karena melihat dari excellency yang disyaratkan ini memang tidak secara spesifik kepada komunikasi klien begitu. Walaupun tentu ketika bicara ekonomi tidak lepas dari klien pastinya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Barito. Semoga menjawab ya Mbak Irma. Silakan ini teman-teman atau bapak-bapak para pengampu, apakah ada hal yang perlu didiskusikan lagi sebelum kita masuk ke breakout room ya, mungkin barang 5 atau 7 menit gitu ya untuk konsolidasi bersama. Mungkin Bapak pengampu lain boleh sharing Pak untuk kasus atau pengalaman di portfolio yang lalu atau yang diharapkan ke depan. Tadi Pak Nur sudah menyampaikan targetnya cari klien nyata Pak ya. Nah, mungkin yang lain ada pesan lain ini. Oke, silakan ini. Mungkin Pak Agus ada catatan khusus yang bisa diberikan mungkin. Baik, terima kasih Pak Khalif. Sedikit ini, saya kebetulan di kelas karena hari ini kelas saya luring, Pak. Saya minta di kelas, jadi mungkin nanti nggak perlu masuk ke breakout room. Mungkin sedikit tambahkan, saya tidak berbagi dari yang sebelumnya ya. Tadi kan sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Barito. Paling nggak patternnya ada 3 ya. Jadi yang pertama mungkin revitalisasi begitu. Tadi saya juga share di grup internal itu beberapa karya Pak Jacob Sura ya. Sekarang sedang cukup happening begitu. Jadi yang pertama terkait dengan revitalisasi, yang kedua bisa prototyping, artinya tadi seperti yang contoh disampaikan juga, apakah itu misal rumah murah dan lain sebagainya, itu menjadi yang kedua prototyping. Lalu yang ketiga mungkin kaitannya bisa dengan komponen bangunan tadi, atau mungkin upgrading begitu ya, tadi yang disampaikan oleh Prof. Nur, secara sederhana melihat sebuah fasilitas kurang optimal, lalu bagaimana kita sebagai arsitek support itu terkait dengan bisnis. Jadi tadi saya kira sudah cukup jelas, nanti saya sampaikan ke kelas bahwa produknya kira-kira variasinya ada 3, bisa terkait dengan revitalisasi, atau yang kedua prototyping, yang ketiga mungkin bisa part of the building. Gitu. Lalu sedikit menambahkan, mungkin juga dulu pernah disampaikan oleh Pak Barito ya, salah satu kesempatan gitu, saya mengambil bahwa nanti sebagai profesi arsitek begitu, saya kira kan dalam menjalankan bisnis biasanya tipenya ada 2 ya. Yang pertama dia memang sangat strong di desain begitu, arsitek-arsitek dengan desain yang cukup kuat. Sekarang kita mungkin melihat beberapa praktek konsultan arsitek yang memang dia sangat kuat di desain begitu. Ada juga kantor-kantor memang profesi arsitek yang mungkin di desain dia tidak terlalu diperkuat di sana, tapi dia lebih banyak kepada servicesnya. Nah ini mungkin yang kita sekarang belajar di kota adalah seperti itu, bagaimana kita tidak hanya mendelivery desain, kantor-kantor konsultan yang sudah cukup besar, karyawannya sudah ribuan gitu, mereka kan sangat kuat di service ya. Artinya tidak hanya mendelivery terkait dengan desain, tapi juga terkait dengan bagaimana sustain dari bisnis yang mereka rencanakan begitu. Mereka misal mendesain mixed use, berarti kira-kira sustainability-nya seperti apa dan lain sebagainya. Itu kan mungkin kita di sekompleks itu, tapi paling enggak di kota ini kita sudah belajar bagaimana arsitek tidak hanya berpikir secara desain, tapi kita akan lebih baik juga, akan menjadi benefit kita juga jika kita tajam juga di sisi services. Saya kira demikian, Pak Khalif menambahkan sedikit. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Agus ini atas tanggapannya. Tadi menekankan bagaimana arsitektur dapat mendesain gitu bangunan yang sustain begitu, yang berkelanjutan ya, baik bangunan itu sendiri maupun dari sisi bisnisnya ya, dari bisnis service-nya.
Oke. Eh, apakah ada lagi Bapak Ibu, Mbak Mas di sini, teman-teman sekalian? Mungkin bila cukup ya, kita akhiri pertemuan ini. Nanti bila mana ada yang perlu didiskusikan, silahkan teman-teman secara cepat dapat mengontak tutornya di kelas masing-masing supaya nanti bisa kita jawab begitu ya, jika ada hal-hal yang perlu diperjelas kembali begitu. Nah, setelah ini nanti teman-teman sekalian diharapkan dapat berkumpul lagi gitu di kelas masing-masing untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih detail gitu ya, sesuai dengan eh, apa namanya situasi begitu dan harapan bapak pengampu dosen di kelas masing-masing begitu. Oke, terima kasih teman-teman Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga dengan kuliah perdana ini kita mengawali eh, mata kuliah portofolio entrepreneurship dengan hikmat begitu ya. Dan semoga perkuliahan semester ini diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.